biasanya bayi ini kan memang di bedong ya. Karena pada dasarnya tubuh bayi itu belum stabil, jadi dia mudah sekali terkena pengaruh lingkungan ya. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan fisik, memang pemeriksaan fisik itu dibuka semua bajunya gitu ya, karena kita nanti mau melihat secara umum itu seperti apa. Cuman walaupun dibuka semua bajunya, artinya memang ada hal ketika misalnya kita mau memeriksa bagian sini, paling tidak kita meminimalisir area yang terbuka gitu kan ya, sehingga tetap ada alasnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau memeriksa bagian sini ya ini masih ketutup ya, tapi kita tetap buka dulu pakaiannya gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kan tentunya kita ke ibunya dulu ya, ke ibunya dulu jelaskan bahwa kita gitu kan ya sebagai perawat mau memeriksa melakukan pemeriksaan fisik pada ibunya, pada bayinya gitu ya. Nah kalau ini bagaimanapun ini bayi, badan itu kan privacy ya. Oke, jadi kita bisa minta ke ibunya untuk bisa bantu dibukain bajunya karena mau diperiksa gitu ya. Oke, kalau ibunya namanya misalnya ibu baru pertama kali punya anak, takut atau gimana, diserahkan ke kita ya, kita buka gitu ya. Jadi ya udah kita buka dulu pakaiannya ya, semua. Sudah buka semuanya, kita timbang dulu ya, timbang dulu sama panjangnya ya, beratnya sama panjangnya angkat dulu. Timbang berapa beratnya, berarti kita lihat ada sebelah ini kan ada perpanjangan ya. Ini kan bisa buat yang bayi umur sampai berapa bulan, dievaluasi lagi berapa panjangnya berapa, ini nanti bisa digeser gitu ya. Kalau yang konvensional itu tadi dia pakai yang tadi ada, kalau kalian pernah melihat itu ada kayu yang seperti itu panjang gitu kan ya. Jadi untuk ini di sini sama ukur panjang gitu kan ya. Kalau ini berarti ini nanti udah bisa diukur batasnya segimana di sini panjangnya ya. Sesudah diukur, kita kembalikan lagi ke sini, kita mau lakukan pemeriksaan fisik secara umum ya. Nah kita lihat secara umum itu kan tampilan yang nampak ya. Yang nampak itu pasti kita akan tahu apakah ada cacat yang kelihatan ya kan. Ada cacat yang kelihatan itu pasti kelihatan ya gitu kan. Jadi lihat dulu secara umum, kemudian juga kita lihat misalnya warna bibirnya gitu ya, apa warna bibirnya agak gelap gitu kan. Itu kan suatu kalau misalnya sebelum dia bayinya misalnya diginiin terus dia mau nangis gitu ya, mau nangis ini sebelum dia nangis ada glotisnya itu yang ketutup sehingga warna bibirnya itu menjadi lebih gelap ya. Sebelum nangis itu ya normal gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat sesudah ini baru tampilan secara umum seperti ini sudah terlihat ya. Kita ukur dulu tanda-tanda vitalnya ya, tanda-tanda vitalnya kita ukur dulu. Berarti kita ukur tanda-tanda vital apa, suhu ya, nadi,
kemudian kita dengerin bunyi jantung ya. Kemudian berapa biasanya frekuensinya yang normal? Sekitar frekuensi sekitar 120 ya. Frekuensi jantung itu harusnya sama dengan kalau kita itu misalnya nadi gitu ya, itu sama ya. Jadi sekitar segitu. Kemudian suhu juga ya, sekitar 365 sampai 372. Kemudian respirasi antara berapa? 20 sampai 40 kali per menit gitu kan ya. Jika hitung pernapasan si bayi ya. Sesudah itu kita lakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung dari atas, dari kepala ya. Kita lihat kepalanya bentuknya bulat atau panjul gitu ya. Nah, ada juga yang lonjong. Ada lonjong karena apa? Dia menyesuaikan untuk keluar dari melewati panggul ibu ya, gitu kan. Panggul ibu tuh ada yang sempit, ada yang lebar ya. Ada juga karena panggul ibu yang sempit yang membuat si ibu itu nggak bisa melahirkan secara normal sehingga dia harus disesar gitu kan ya. Ada juga yang sempit tapi si kepala bayi masih bisa sehingga dia menyesuaikan diri jadi kepalanya lonjong seperti itu ya. Kemudian kita lihat ada hematoma enggak ya. Hematoma tuh agak seperti ada perdarahan di bawah kulit, itu namanya hematom ya, jadi benjut gitu ya. Terus ada nggak kaput suksedenum? Kaput suksedenum tuh gitu juga, jadi dia ada benjut agak begini ininya gitu kan ya, seperti ini. Kalau lonjong kan dia lonjong mulus ya, melalui dan lahir. Kalau yang benjut itu kan itu namanya kaput suksedenum di sini gitu kan ya, kayak yang bengkak menonjol gitu ya. Nah biasanya suka banget juga ada hematom. Hematom itu ada perdarahan di bawah kulit. Nah itu kita lihat ya, apakah ada seperti itu. Kemudian kita ukur lingkar kepalanya gitu ya. Kita ukur lingkar kepala si bayi. Kemudian catat hasilnya. Terus kita lihat di sini, ini kan ada sutura ya. Ada ubur-ubur kecil, fontanel gitu kan, kita lihat ya dia garis-garis suturanya kita lihat. Sudah itu kita ke bagian bawah ya, lihat matanya ya, apakah di area konjungtiva ini ada perdarahan atau enggak. Bisa jadi suka ada karena memang ada trauma ketika dia di jalan lahir ya. Di mata itu ada atau enggak ya. Konjungtiva itu yang mana? Konjungtiva tuh yang di bawah ya. Jadi yang kalau kita ginikan konjungtiva ya. Kalau yang putih itu namanya sclera ya. Jadi di area subkonjungtiva berarti daerah sini ada enggak, kita lihat ya, sepertinya ada perdarahan atau enggak gitu kan. Kemudian kita lihat lagi ke kuping ya, bagaimana simetris atau tidak, ada enggak kelainan pada pada apa tuh namanya, ini tuh apa sih? Bukan. Ada kelainan yang terlihat pada telinga bagian luar ini, gitu ya, bagian luar. Kemudian sudah dari telinga, mulut, ya, mulut juga
ini kelihatan kalau ada cacat misalnya kayak gitu kan ya, cacat misalnya labioskisis ya, labioskisis itu juga itu bisa nampak ketika kita tadi ngelihat secara umum itu juga bisa langsung kelihatan ya. Oke, kemudian ke bawah ya, ke bawah ini area leher apakah juga ada hematoma ya, selalu kita melihat hematoma. Hematoma itu berarti kan ada nggak sih yang kelihatan kayak bekas ada perdarahan di bawah kulit, itu hematoma ya. Oke, dari leher, kemudian sesudah leher ke dada ya, ke dada. Di dada itu ada jantung dan ada paru-paru, berarti kita dengerin tadi bunyi jantungnya gitu ya. Kayak kalau tadi yang TTV itu sebenarnya bisa sekalian sambil TTV ya, akan kedengeran bunyi jantungnya ya. Tapi kalau yang TTV itu lebih ke frekuensi gitu kan ya, berapa sih detak jantungnya per menit gitu ya, gitu kan. Kalau kita mendengarkan area jantung, berarti kita sebenarnya bisa mendengarkan lebih lanjut lagi untuk irama, ada bunyi-bunyi yang nggak normal gitu ya, kayak bunyi murmur seperti itu yang bisa menunjukkan bisa jadi ini si bayi memang ada kelainan di jantungnya. Kemudian dengerin bunyi paru-parunya gitu ya, kayak di area dada ini. Kemudian sesudah didengerin, kita juga periksa lingkar dada ya, lingkar dadanya si bayi ya. Oke, kemudian kita ukur lingkar dadanya, terus dicatat ya, catat. Kemudian sesudah kita ukur lingkar dada, kita ke bawah ya, kita ke bawah ke area abdomen. Oke, di sini kita juga sebenarnya di dada itu kita bisa melihat selain bunyi paru, bunyi jantung, kita juga bisa melihat ada nggak retraksi interkostal. Ya, retraksi interkostal tuh ketika si bayi itu bernapas, otot-otot interkostalnya tuh ketarik gitu ya. Jadi kalau ada gangguan pernapasan atau distres pernapasan, maka itu si otot-otot interkostalnya itu ada retraksi, jadi kelihatan gitu kan ya. Kita lihat seperti itu. Terus juga kaitannya berarti sama retraksi interkostal juga berarti kan kalau ada retraksi berarti itu ada gangguan, ada kesulitan bayinya untuk nafas ya. Nah biasanya juga hidungnya ada nasal flaring. Nasal flaring tuh pernapasan di cuping hidung, jadi ininya agak mekar-mekar gitu ya si cuping hidungnya. Seperti itu kita lihat. Oke ya, tadi seperti itu bunyi jantung, bunyi paru, lihat juga ada enggak retraksi interkostal, ada pernapasan cuping hidung. Kemudian kita ke bawah juga sama ya, kita ukur juga lingkar perutnya gitu kan, karena bisa jadi memang perutnya misalnya buncit gitu kan ya, yang menunjukkan mungkin ada gangguan atau kelainan di limpa atau hepar gitu kan. Jadi kita juga mesti periksa juga gitu ya, ukur juga lingkar perutnya gitu ya. Oke, kemudian nanti catat ya. Sesudah itu kita ke sini, ke bawah, ke genital ya, ke area genital ya, kita bisa lihat sama juga apakah ada hematom. Kalau misalnya pada laki-laki itu biasanya juga testisnya tuh belum turun. Kalau pada perempuan suka ada discharge-nya ya. Discharge itu cairan atau berupa lendir yang keluar dari vagina ya. Kemudian kita lihat klitorisnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian kita lihat labianya ya. Sudah dari ini dari genitalia ya, sekalian ini deket ya, maksudnya deket juga ke anus ya. Oke, jadi kita ngelihat ke anus juga apakah memang ada atresia ani ya. Atresia ani itu mungkin anusnya atresia tuh anusnya nggak ada lubangnya, nggak ada lubangnya ya.
Oke, jadi nanti kalau nggak ada lubangnya, jadi pada saat kita periksa si bayi itu harus dipastikan bahwa dalam 24 jam bayi itu harus keluar mekonium sama pipis. Mekonium tuh pupsnya yang warnanya hitam, ya, sama pipisnya tuh dipastikan mesti ada. Gitu kan? Kalau enggak, nah kita berarti curiga ada atresia, enggak atresia ini. Karena kan pada dasarnya kalau atresia lubang anusnya ketutup, bagaimana dia bisa mengeluarkan gitu ya. Oke, kemudian kita lihat ininya ke bagian ekstremitas, ya, ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Apakah jari-jarinya lengkap? Jumlahnya 5 atau lebih? Ada juga yang lebih ya, polidaktili gitu kan ya. Ada juga yang sindaktili, ya, yang dia nyatu. Ada yang misalnya tempat-tempatnya nyatu begini, ada yang ininya nyatu, ada yang begininya nyatu begini gitu ya. Nah seperti itu ya. Itu kita lihat ya di ekstremitas ini. Kemudian sama di bagian bawah juga kita mesti lihat ya. Oke, lihat apa, ada sindaktili, ada polidaktili. Sesudah itu kita lihat udah sampai ke ujung bawah ya. Kita lihat bagian punggung belakang. Oke, bagian punggung belakang ini luas tulang belakangnya sampai ke sini mulus atau enggak? Atau ada agak tonjolan gitu ya, yang menunjukkan ini bisa jadi ada kelainan pada sistem saraf ya, di mana namanya spina bifida ya. Oke, jadi dia nonjol seperti ini. Jadi berarti di dalam tulang-tulang vertebranya itu ada celah gitu ya, ada celah yang membuat ini menjadi nonjol gitu kan ya. Oke. Seperti sesudah selesai ini semua, kita periksa refleks ya, refleks pada bayi ya. Refleks bayi ada refleks routing. Oke ya, misalnya kita udah ini semua, ini kan terbuka. Nah kita kan cuma mau ngelihat refleks bayinya yang di sini ya. Nah berarti refleks routing itu ketika kita taruh ujung jari di ujung jari kita di ujung mulut si bayi sebelah sini, nanti dia akan menggerakkan kepalanya ke sisi sini, gitu kan ya, dia akan begini. Jadi kalau ke sini, di ujung ini dia akan ke sini. Jadi dia refleks ini adalah memutarkan kepala, gitu kan, ke arah yang sisi yang disentuh sambil membuka mulutnya. Jadi dia memang siap-siap mau nyusu, nyari gitu kan ya. Ya jadi refleks ini berfungsi untuk itu ya. Jadi dia nyari untuk nyusu. Itu namanya refleks rutin ya. Kalau mengisap, misalnya jari-jari itu kita taruh di langit-langit si bayi ya, dia akan ada refleks mengisap atau sucking namanya ya. Kan, jadi taruh di langit-langit si bayi. Kemudian ada refleks grasping, menggenggam. Ketika kita taruh di telapak tangannya, dia akan ada refleks menggenggam seperti ini, gitu ya. Akan ada refleks menggenggam. Di kaki juga ada. Ketika misalnya kita taruh di telapak kaki, dia ada ke arah begini, gitu kan ya, si kakinya. Itu namanya refleks grasping, ya. Kemudian ada lagi refleks namanya refleks asymmetrical tonic neck ya. Asymmetrical tonic neck itu kalau misalnya kita ini kan kepalanya ke sini gitu kan ya, maka si tangan yang ini dia tuh akan meregang dan yang ini juga meregang lurus. Sementara yang kirinya yang ini menekuk, yang ini juga menekuk kakinya, gitu, ya. Jadi ada refleks seperti begitu, gitu kan. Jadi yang kanan sama kaki ininya gini, kalau dibelokkan ke sini ya. Sementara yang kirinya dia menekuk. Itu namanya refleks asymmetrical tonic neck, ya. Kemudian ada refleks moro, ya. Refleks moro itu refleks kejut. Jadi kalau misalnya kayak kita gini, gitu ya, gitu ya, gini. Bayinya akan akan gini, habis itu nanti dia gini. Kalau gitu gimana Bu? Itu namanya moro refleks. Kalau misalnya nggak kaget? Kalau artinya ini refleks yang menunjukkan fungsi neurologinya bagus. Kalau misalnya tidak seperti itu, artinya ada gangguan pada fungsi neurologinya, gitu ya. Yang itu nanti
bisa dicari lebih lanjut seperti itu ya. Jadi bisa ya tadi misalnya kayak gini atau misalnya pada saat kita gini gitu kan, nah giniin kayak mau kita jatuhin gitu kan ya, itu bayinya kaget gitu kan ya, nanti tangannya begitu, itu namanya refleks horor ya. Oke, kemudian ada refleks lagi, refleks Babinski ya. Refleks Babinski itu kita ini kan di telapak si kaki bayi ya, mulai dari tumit di sepanjang sisi dari tumit berjalan di sepanjang sisi luar telapak kaki ya, pada benda yang sebenarnya nggak tajam sih, benda yang agak runcing lah ya gitu kan ya, diginiin agak runcing tapi tidak melukai gitu ya, giniin di sepanjang sisi luar ini sampai ke ibu jari, giniin dengan cepat. Nah, nanti refleksi bayi itu si jari-jari kakinya itu akan begini, terus yang ininya, yang jempolnya ada naik ke atas gitu kan, jadi dia mekar sama yang jempolnya agak naik. Nah itu namanya refleks Babinski ya. Oke, sesudah ini selesai, ini selesai ya, udah pemeriksaan sampai ke pemeriksaan refleks selesai, sudah kita melakukan pemeriksaan fisik bayi, maka kita rapikan lagi bayinya ya, rapikan lagi, pakaian lagi. Kanduns.